Akhir-akhir ini saya banyak mendengar Bapak Ibu dari beberapa daerah mengalami banyak pergumulan tentang kuasa-kuasa kegelapan ataupun roh-roh jahat yang mungkin sering orang katakan dengan istilah perbegu ganjang ataupun dengan paruda-uda ataupun santet dalam orang Jawa dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan itu. Pada saat ini Bapak Ibu, izinkan kami untuk memberi pembekalan bagi kita agar kita tidak mengalami ketakutan yang berlebihan akan kuasa-kuasa kegelapan yang berada di sekeliling kita. Tapi terlebih dahulu kita membaca firman yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Yang ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal ketakutan-ketakutan kita tentang roh-roh jahat yang mungkin tidak kita lihat dan mungkin mengganggu dalam kehidupan kita. Namun dalam hal ini kami coba untuk mengajak kita bagaimana kita cara menyelesaikan itu dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita harus mengalahkan si jahat itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, tunduklah kepada Allah. Hanya satu jalan satu-satunya supaya kita terbebas dari serangan-serangan kuasa roh jahat, supaya kita tidak dikuasai oleh roh-roh jahat tersebut, supaya kita tidak bisa disakiti oleh roh jahat tersebut, yaitu dikatakan tunduklah kepada Allah. Bilangan 23 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab tenung, mantra atau lain hal sebagainya tidak mampan kepada Israel. Israel yang kita katakan di sini adalah dalam skop orang-orang yang percaya, orang-orang meyakini Tuhan sebagai juru selamat kehidupannya. Maka orang-orang yang tunduk kepada perintah-perintah Allah, yang tidak membaurukan diri dengan keinginan-keinginan dunia, supaya kamu tidak terdeteksi dengan hal tersebut, supaya kamu mampu mengalahkan kuasa si jahat itu. Maka satu-satu jalannya adalah putuskan dirimu dari hubungan-hubungan yang berhubungan dengan kegelapan. Putuskan dirimu dari hubungan-hubungan yang ditawarkan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia dan termasuk tindakan-tindakan yang bersifat amoral. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah bagian dari ketundukan kita kepada firman Allah itu. Maka di ayat yang ke-8 itu makanya dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, sucikanlah hatimu. Karena itu kalau ingin mendoakan hal seperti itu, ingin mengusir hal seperti itu, ingin mematahkan kuasa seperti itu, terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan akan segala dosamu. Minta ampun kepada Bapa akan segala pelanggaran-pelanggaranmu. Maka ketika sudah minta ampun, ditahirkan kita, maka kita menjadi orang yang dikuduskan oleh Allah. Maka kekudusan yang kita miliki itu menjadi senjata bagi kita untuk melawan Dia. Tunduklah kepada Allah, lawanlah musuhmu, iblis itu,
maka ia akan lari daripadamu. Jangan takut ketika Anda bersama dengan Allah. Nanti ada hal yang mungkin saya jelaskan sebagai hal-hal yang mungkin membuat kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita jika kita mendengarkan renungan ini. Efesus 4 ayat yang ke-6 juga mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jelas di sana. Dalam segala hal, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Rencana-rencana busuk iblis, kuasa-kuasa kegelapan, atau tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, atau penyakit serangan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, akan bisa kita padamkan dengan menggunakan perisai iman. Dengan menggunakan iman kita kepada Yesus Kristus, maka ketika kita berdoa mendoakan diri kita supaya tidak terserang kuasa kegelapan, kita harus mengandalkan kuasa Yesus dan berkata dalam doa kita, dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan kuasa kegelapan enyahlah dari kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa si iblis aku usir dari kehidupanku, dan kuasa mantra aku batalkan dengan nama Yesus yang menyelamatkan kehidupanku. Bungkus aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dan kuasa si iblis dihancurkan dari kehidupanku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah perisai iman yang akan kita lakukan. Bahwa dengan iman kita kepada Yesus, kita akan dimenangkan. Sebab Yesus telah meruntuhkan kerajaan iblis, yang dikatakan bahwa ia akan menggigit atau mematuk tumit kakimu, dan kamu akan meremukkan kepalanya. Bapak Ibu, kuasa si iblis itu tidak berkuasa lagi. Setan itu tidak memiliki kuasa lagi, karena Yesus telah meremukkan kepalanya. Karena itu untuk meremukkannya, untuk mengalahkannya, andalkan Yesus. Panggil Yesus. Serukan nama Yesus dalam kehidupannya. Itu kita mungkin akan terkesan dengan lagu Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Nah, jelas di sana Bapak Ibu. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya mushilat si iblis itu dengan kuasa Yesus. Nah Bapak Ibu, mungkin saya berbagi dengan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan akan kuasa kegelapan itu. Saya akan mengatakan bagaimana orang bisa dirasuki atau ditembus oleh kuasa-kuasa kegelapan atau santet ataupun lain sebagainya yang kita sebutkan hal itu, atau yang diserang oleh begu ganjang dan lain sebagainya. Kalau orang diserang itu karena ada gangguan dalam imannya. Yang pertama yang mau saya sebutkan Bapak Ibu, kalau kita bersih, kita berada di dalam Kristus, kita akan dilindungi oleh cahaya kemuliaan Kristus, dan kuasa kegelapan tidak akan bisa menembus cahaya kemuliaan Kristus yang berdiam di dalam kita. Karena itu, jalan satu-satunya yang paling tepat adalah berjalanlah bersama dengan Kristus. Tinggalkan semua itu. Segala kegelapan-kegelapan dunia, segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat kita menjauh dari Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi renungan yang berharga bagi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisakah orang Kristen dimasuki oleh roh jahat? Bisakah orang Kristen terkena santet? Jawabannya tidak.
yang terkena santet itu adalah agama Kristen. Tapi orang Kristen tidak akan pernah kena santet, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Kristen adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Tetapi agama Kristen belum tentu hidup di dalam Kristus. Karena agama Kristen kemungkinan besar kita katakan adalah itu adalah hanya menempel di KTP atau hanya sebatas identitas dalam kehidupan bernegara. Jadi jadilah orang Kristen, bukan agama Kristen. Nah, siapa saja yang bisa diserang oleh kuasa kegelapan? Yang pertama adalah pernah dibawa berdukun sewaktu kecil. Yang kedua, memiliki ajimat. Yang ketiga, dia adalah seorang pemilik mistik juga. Dan yang keempat, dia mempunyai beban pikiran atau stres yang berat. Sehingga hal-hal itu, dan yang paling pokok yang saya katakan tadi adalah orang yang tidak memiliki keteguhan iman dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, selesaikan dirimu dengan hal-hal yang bersifat kuasa kegelapan. Majulah kepada Kristus, majulah kepada terang. Dan saya mau katakan, segala penyakit yang bisa dideteksi oleh medis itu bukanlah unsur daripada kuasa kegelapan. Karena apa yang dikerjakan oleh iblis tidak akan bisa dideteksi atau didiagnosa oleh medis. Supaya kita enggak keliru menanggapi dengan riuh segala yang terjadi bagi kita. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah musuh-musuh iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tetapi melawannya dengan perisai iman, dengan senjata rohani kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk mematahkan kuasa kegelapan dari kehidupan kami, dari sekeliling kami, supaya kami tidak diserang oleh kuasa kegelapan itu. Karena itu kami mau berdoa untuk setiap orang yang diserang kuasa kegelapan, setiap orang yang mengalami persoalan dengan kuasa-kuasa kegelapan atau serangan daripada iblis, dalam nama Yesus kami batalkan dan kami patahkan itu. Nyala iblis dan jangan pernah kembali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.